Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Maria Puput Revalina Ambo, Muhammad Rokin Arwisi, Winnie Sintiani, dan Rika Handayani. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi mengenai proses pembentukan bumi dan alam semesta, makhluk hidup dan ekosistem alam. Ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan adalah bidang akademik multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu fisika, biologi, kimia, ekologi, ilmu tanah, geologi, sains atmosfer, dan geografi untuk mempelajari lingkungan dan solusi dari permasalahan lingkungan. Ada dua bidang terkait untuk dipelajari, yaitu pembelajaran ilmu lingkungan dan teknik lingkungan. Untuk pembelajaran lingkungan sendiri adalah penggabungan ilmu sosial untuk mengetahui, memahami hubungan antara manusia, persepsi dan juga kebijakan di lingkungan. Terus yang kedua adalah teknik lingkungan. Apa sih itu teknik lingkungan? Teknik lingkungan sendiri lebih berfokus kepada teknologi pengembangan kualitas lingkungan di berbagai aspek. Kemudian lanjut, ada 3 faktor yang mendorong adanya ilmu lingkungan. Yang pertama adalah kebutuhan pendekatan multidisipliner untuk menganalisis lingkungan. Artinya apa? Jadi multidisipliner ini adalah bertukar pikiran atau saling open-minded kepada orang lain terkait dengan menganalisis lingkungan yang terjadi pada saat itu. Jadi untuk mengatasi masalah di lingkungan pada saat itu, mereka melakukan yang namanya multidisipliner atau bertukar pikiran seperti itu. Terus yang kedua adalah kedatangan hukum terkait dengan lingkungan. Jadi pada saat itu sudah muncul hukum-hukum untuk melindungi habitat ataupun lingkungan yang ada di sekitar. Seperti itu yang menjadi faktor pendorong untuk ilmu lingkungan. Terus yang ketiga adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap aksi nyata. Artinya di sini adalah ketika masyarakat sudah sadar bahwasannya lingkungan itu penting, maka mereka akan bergerak gitu. Itu yang menyebabkan ilmu lingkungan ini timbul di pendidikan, di masyarakat, baik itu secara formal maupun non formal. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan. Ekologi sendiri adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kita dari SD sampai dengan SMA sudah mempelajari tentang interaksi baik itu komensalisme, parasitisme ataupun mutualisme. Kita review ulang lagi deh. Untuk mutualisme itu contohnya seperti burung dan juga buaya, di mana kedua belah pihak diuntungkan seperti itu. Terus untuk komensalisme seperti ikan remora dan juga ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan, sedangkan ikan hiu bahasanya sekarang adalah B aja gitu kan, nggak mendapatkan rugi juga tidak mendapatkan untung. Sedangkan parasitisme itu ini yang paling bahaya, ketika yang satu untung yang satu dirugikan. Contohnya itu seperti cacing pita yang ada di dalam perut kita. Dia merupakan parasit yang menyerang dan menyerap nutrisi yang ada dalam tubuh, sedangkan kita tidak mendapatkan apa-apa dari cacing pita. Jadi untuk ekologi ini adalah ilmu yang mempelajari interaksi ataupun aktivitas yang ada di bumi seperti itu. Tidak luput dari hal yang kita lakukan sekarang, baik kalian sedang makan, kalian sedang tidur ataupun bermain, itu adalah ekologi terjadi dalam sebuah lingkungan. Dan makannya dari mana? Dari hasil bumi. Nah, kita pelajari lagi tentang rantai makanan seperti itu loh. Kita makan padi gitu. Terus padi dimakan sama tikus, tikus dimakan sama ular, ular dimakan sama elang gitu. Itulah rantai makanan lagi, itu kembali ke ekologi gitu. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup ataupun dengan lingkungannya seperti itu. Jadi sudah paham untuk ekologi? Baiklah, selanjutnya yaitu komponen yang terlibat antara makhluk hidup dan ekosistem alam, yang interaksinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama biotik atau hidup, dan yang kedua abiotik, yaitu tak hidup. Lalu, apa saja biotik dan abiotik itu? Nah,
Semua jenis makhluk hidup dengan berbagai perannya merupakan komponen biotik, termasuk patogen dan parasit penyebab penyakit. Sedangkan komponen abiotik merupakan penyusun ekosistem yang berupa benda-benda tak hidup, misalnya saja air, udara, cahaya, suhu, kelembapan, atmosfer tanah, dan keasaman. Di lingkungan laut, keasinan, kadar oksigen, kejernihan air, dan energi matahari termasuk dalam komponen abiotik yang dapat mempengaruhi organisme di dalamnya, yaitu di laut. Menurut jenis organisme, ekologi dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, ekologi hewan. Ekologi hewan adalah cabang ekologi yang memusatkan kajian tentang hubungan antara hewan dan lingkungan hidupnya. Pekerjaan yang berkaitan dengan ekologi hewan pertama kali dilakukan oleh ahli zoologi berkebangsaan Inggris, yaitu Charles Elton. Elton melakukan penelitian dengan hewan yang dapat diperdagangkan dan mulai menyusun sejumlah konsep terminologi ahli alam yang meliputi relung ekologi, rantai makanan, dan piramida jumlah. Yang kedua adalah ekologi hewan tanah. Ekologi hewan tanah merupakan ilmu yang mengkaji tentang keberagaman hubungan timbal balik yang terdapat antara hewan tanah dengan lingkungannya, serta antara kelompok-kelompok hewan tanah. Tanah merupakan suatu bagian dari ekosistem daratan yang dihuni oleh banyak organisme yang disebut sebagai biodiversitas tanah. Sistem kehidupan dalam tanah sangat rumit karena keberadaan berbagai jenis organisme dengan berbagai fungsi untuk menjalankan berbagai proses penting bagi kehidupan di daratan. Bersama dengan mikroba, hewan tanah melakukan berbagai metabolisme kegiatan biologi tanah. Hewan tanah berperan dalam memelihara dan memperbaiki kualitas bahan organik dan siklus hara di dalam tanah. Yang ketiga, ada ekologi tumbuhan. Nah, ekologi tumbuhan merupakan cabang ilmu ekologi yang mempelajari tumbuhan. Kajian utama dalam ekologi tumbuhan adalah hubungan timbal balik antara tumbuhan dan lingkungannya. Ekologi tumbuhan mengkaji seluruh faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keberadaan satu spesies tumbuhan atau satu komunitas tumbuhan di suatu daerah tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan juga manusia. Lalu yang keempat, ada ekologi manusia. Ekologi manusia merupakan cabang ilmu ekologi yang memperhatikan latar belakang fisik dan latar belakang budaya manusia. Aspek yang dipelajari pada ekologi manusia mencakup aspek ekonomi, sosiologi, politik, dan budaya. Beragam aspek manusia tersebut dipahami melalui latar belakang lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Dan yang kelima ada ekologi administrasi. Ekologi administrasi merupakan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhi administrasi. Unsur pembentuknya yaitu politik, ekonomi, budaya, teknologi, keamanan, dan juga sumber daya alam. Ekologi administrasi berkaitan dengan keberlangsungan pemerintahan melalui peran suatu masyarakat dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Dalam pemerintahan, administrasi negara mempengaruhi faktor-faktor lingkungannya melalui pembinaan, penataan, dan proses pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengaruh manusia dalam lingkungan. Mengapa manusia mempengaruhi lingkungan? Karena dalam lingkungan itu mempunyai perubahan yang bersifat biosofik, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam. Dan selain itu, pengaruh manusia dalam lingkungan itu dikarenakan karena adanya kelebihan konsumsi dan kelebihan populasi manusia. Apa itu kelebihan konsumsi? Yaitu di mana manusia sebagai pengguna sumber daya alam melampaui berkelanjutannya kapasitas yang ada dalam ekosistem. Dan apa itu kelebihan populasi manusia? Menurut David Attenborough, kelebihan populasi manusia adalah di mana manusia sebagai pengguna sumber daya alam, pengganda atau penambah masalah dalam lingkungan tersebut dan lingkungan lainnya. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan.